Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayatullah. Saya dari kelas 1B Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Perjudian dalam Perekonomian di Kampung Selosari. Pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu pertama deskripsi apa itu sih perjudian, kedua jenis-jenis perjudian, tiga dampak perjudian, yang keempat upaya menghina. Perjudian itu emang udah harus dilarang dari pemerintah. Soalnya akibat-akibatnya itu besar sekali. Oke, kita next ke jenis-jenis perjudian. Oke, pertama mungkin kita akan bahas yang ke satu, main dadu. Mungkin dadu ini kita udah kenal tapi kita nggak terlalu mengenal banget ya, kita cuma sekedar tahu. Jadi pemain dadu ini udah ada sejak dari dulu di Kampung Selosari. Permainan ini tuh dimainkan oleh beberapa pemain yang ikut menonton. Jadi tuh yang menonton itu juga ikut main. Cara bermain dadu ini dimainkan dengan cara pemain akan mengocok dadu untuk menentukan siapa yang mendapat giliran mengocok di sesi permainan itu. Kemudian semua pemain akan memasang taruhan sambil menebak apakah si pengocok dadu itu akan lolos. Jadi di sini kita taruhan adu itunya kita tuh memprediksi. Lanjut kita bahas ke permainan judi yang kedua ya, main kartu. Sebenarnya tuh main kartu tuh ya mainan yang asik, cukup populer di masyarakat itu. Tapi tuh di Kampung Selosari ini malah dijadikan bahan perjudian. Jenis kartu yang dimainkan tuh ini remi, tapi yang paling sering main tuh remi, uno. Kayak kita kan bahas remi ya. Jenis kartu yang dimainin itu remi. Permainan ini dimainkan oleh 2 sampai 4 orang. Cocoknya sih 4 orang biasanya. Setiap pemain akan mendapatkan 7 kartu pada awal permainan remi. Pemain ini dimulai saat pemain pertama mengambil kartu di deck. Deck itu kayak kita itu ke bandarnya itu. Kita kalau ngambil kartu itu namanya deck. Jika pemain dirasa ingin menyimpan kartu tersebut bisa disimpan di tangannya. Jika tidak, pemain boleh membuang atau kartu tersebut. Jadi kalau itu bisa disimpan, bisa dibuang. Tergantung itu akan keluar nomor berapa, kartu itu akan mengikuti nomor berapa. Oke, next game biliar. Biliar ini pada umumnya permainan yang positif loh. Bahkan biliar ini sudah menjadi cabang olahraga yang sudah resmi di Indonesia. Tapi banyak remaja di Kampung Selosari itu yang menjadi permainan ini tuh sebagai bahan taruhan ketika menang atau kalah. Biar dimainkan dengan cara didorong ya, disodok pakai itu apa? Tongkat. Itu dia mendorong bola-bola kecil yang dikasih nomor supaya masuk ke lubang. Oke, next sambung ayam ya. Sambung ayam itu kita udah familiar banget lah. Yaitu ya adu ayam, 2 ekor ayam dalam sebuah arena. Biasanya ayam itu diadu sampai salah satu dari itu kabur atau itu sampai ya kalah apa enggak mati. Bahkan permainan ini biasanya diikutin oleh perjuangan yang tidak berlangsung. Jadi itu nggak jauh dari arena adu ayamnya itu. Di Kampung Selosari kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak, betul. Oke, next judi bola. Judi bola itu udah sangat biasa banget di ini Kampung Selosari. Judi bola itu adalah aktivitas melakukan taruhan pada pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, tenis, dan masih banyak. Kembali pada yang mampu dijadikan sebagai taruhan. Jadi di Kampung Selosari sendiri tuh banyak remaja yang bertaruh uang gitu untuk kemenangan tim bola yang sedang bertanding. Sebagai contoh kayak kemarin akhir-akhir ini Piala Dunia tuh remaja-remajanya itu pasti akan bertaruh di duit dia sendiri untuk memprediksi, padahal dia belum tahu itu benar atau salah, tapi dia memprediksikan dengan taruhan duit itu. Jadi kegiatan presisi hasil judi bola dan menempatkan taruhan pada hasil, hal inilah yang membuat dianggap sebagai bentuk perjudian. Jadi ini udah lumrah banget. Akibat-akibat dari perjudian ya. Pertama, mungkin menyebabkan masyarakat di Kampung Selosari menjadi bangkrut. Iya jelas, karena itu kalau kita kalah kita kan berpotensi ingin menaruh lagi, merasa taruhan, rasa ingin menang, rasa tidak ingin kalah. Jadi semakin kita kalah semakin kita bangkrut, bukan semakin kita selesai, tapi dalam hati kita untuk bermain lagi. Itu kalau di Kampung Selosari. Oke, yang kedua itu memicu perkelahian, pertikaian, bahkan bisa sampai pembunuhan. Kampung Selosari ini banyak satu pihak yang tidak terima kalau lagi kalah sehingga menimbulkan perkelahian, bahkan bisa pembunuhan. Rasa dendam tidak terima membuat para pejudi ini terus ingin merasa menang sehingga memicu perkelahian. Oke, ketiga,
ini kegiatan yang sia-sia dan menghabiskan banyak waktu. Betul. Penjudi biasanya sibuk mengurus judinya karena ketika sedang berjudi mereka merasa sibuk dengan memikirkan rasa ingin menang, sehingga menghabiskan waktu. Sampai penjudi ini terlalu sibuk sehingga meninggalkan kewajibannya seperti sholat, makan, mengurus pekerjaan yang harus dipekerjakan, tapi dia malah sibuk ke kegiatan berjudinya itu. Oke, yang keempat nih, menjauhkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal. Judi itu aktivitas yang melawan norma dan hukum ya. Jadi kegiatan judi di kampung ini itu sangat jauh dari kehidupan sosial yang pada umumnya. Jadi bisa dibilang ya itu udah nggak normal lagi. Oke, sini aku akan membahas upaya untuk menghindari perjudian. Mungkin ini tips ya yang bisa kalian pakai untuk menghindari perjudian. Pertama, jangan pernah terpengaruh bujuk rayuan teman untuk berjudi, bermain kartu atau taruhan. Ya emang awalnya kita nggak tahu, tapi karena ajakan teman, rayuan teman agar kita bisa taruhan, dia agar dia bisa ingin mengalahkan kita dengan duit, duit instan, padahal itu membuat kita kaya, sebenarnya itu membuat kita miskin. Dua, pilihlah teman-teman yang soleh dan mengajak pada kebaikan. Kalau ini mm, sudah jelas ya, karena kalau teman kita soleh nggak mungkin ada yang namanya judi, nggak bakal mikirnya namanya judi. Oke, tiga, isilah waktu senggang dengan aktivitas bermanfaat seperti olahraga, ngaji, ke masjid, berkunjung. Oke, keempat, tambahlah ilmu agama dengan mengunjung majelis. Thank you, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.